Jadi manusia di kampung ada yang jago, ada yang payahnya. Tunggu aja, karena ada makhluk datang yang menghancurkan orang sombong itu. Pasti ada. Karena Rasulullah bersabda, "Wa man takabbar wada'ahullah." Siapa yang sombong, wada'ahullah, Allah akan hentakkan dia. Allah akan hinakan dia. Jadi sabar aja kita. Sabar aja. Baik itu di kampung kita, baik itu misal pemerintahan kita yang pina sombong sekehendaknya. Rakyat harus ke ini, ke itu. Letakkannya aja. Karena ada saatnya. Ada saatnya. Pasti hancur. Pasti ada kekuatan yang akan datang yang melumpuhkan yang sombong, yang takabur itu. Menunggu saatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-11 dari Asmaul Husna ialah Al-Mutakabbir. Di dalam Al-Quranul Karim hanya satu kali disebut nama Allah Al-Mutakabbir. Dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun." Dialah Allah yang Maha Raja, Maha Suci, Maha Selamat, Maha memberi keamanan, Maha mengintai, Maha mulia, Maha meluluskan kehendak, Al-Mutakabbir. Menurut sebagian dari para ulama yang mentafsirkan Al-Mutakabbir ini, Al-Mutakabbir itu artinya dialah yang melihat seluruhnya kecil. Nah, dialah yang melihat seluruhnya kecil dengan nisbah kepada zatnya yang mulia. Dan dia tidak melihat keagungan, kebesaran melainkan milik dirinya. Maka dia memandang yang lainnya sebagaimana memandang para raja terhadap budak-budaknya. Nah, itulah ta'rif daripada nama Allah Al-Mutakabbir. Artinya Allah itu mengakui bahwa kebesaran, keagungan itu hanya miliknya. Dan dia melihat selainnya itu sagiran, kecil, hina, remeh. Itulah Al-Mutakabbir ini. Al-Mutakabbir ini adalah alladzi yattasifu bitakabbur. Orang yang bersifat dengan takabbur disebut mutakabbir. Takabbur itu artinya orang yang melihat dirinya besar, melihat dirinya mulia, melihat dirinya punya kekuatan, melihat dirinya punya kemampuan. Itu takabbur. Orang yang bersifat dengan takabbur disebut mutakabbir. Nah, Allah itu Al-Mutakabbir. Dia menganggap, dia menyatakan hanya dirinya lah yang punya sifat keagungan dan kebesaran itu. Selain dia kecil, selain dia hina, selain dia remeh. Nah, para muhibbin rahimakumullah. At-takabbur fillah kamal. Takabbur pada Allah itu kesempurnaan. Kalau Allah itu takabbur, itu kesempurnaan. Wa fil abdi nuqsan, kalau hamba yang takabbur itu kekurangan atau keaiban. Nah, kalau Allah bersifat takabbur itu kemuliaan, kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu khaliqul aqwan biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi yarji'ul amru kulluh la nihayata li 'azamatihi la nihayata li kamalihi la nihayata li quwwatihi iza arada syai'an qala lahu kun fayakun.
Nah, kenapa Allah itu sempurna dengan takabur? Karena dialah yang menciptakan alam semesta. Di tangannya lah kerajaan segala sesuatu. Kepadanya jualah kembali perkara seluruhnya. Tidak ada kesudahan bagi keagungannya, tidak ada kesudahan bagi kesempurnaannya, tidak ada kesudahan bagi kekuatannya. Bila dia menghendaki sesuatu, dia berkata kun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, itulah sebabnya Allah berhak untuk bersifat takabur itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau kita lihat susunan dari nama-nama Allah tadi, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir, subhanallah amma yusyrikun. Nah, susunan-susunan itu memberikan isyarat bahwa orang yang berhak bernama al-mutakabbir itu orang yang mesti mempunyai nama-nama sebelumnya. Orang yang berhak mutakabbir, orang yang berhak bersifat takabur itu ialah orang yang mesti mempunyai nama-nama sebelumnya. Mesti al-malik, raja yang kekuasaannya tidak terbatas. Al-malik, al-quddus, maha suci dari segala kekurangan, maha suci dari keaiban. As-salam, maha selamat dari segala macam penyakit. Al-mu'min, yang maha mengamankan. Al-muhaimin, yang maha mengawasi. Al-aziz, yang maha mulia. Al-jabbar, yang meluruskan apa yang dikehendakinya. Al-mutakabbir, nah, baru mutakabbir. Jadi kalau kita manusia takabur, apakah kita sudah punya nama sebelum takabur itu? Apakah kita punya raja? Apakah kita jadi raja yang tidak terbatas kerajaannya? Apakah kita punya sifat suci dari segala macam kekurangan? Nah, apakah kita as-salam? Apakah kita al-mu'min, muhaimin, aziz, jabbar? Nah, kalau sebelumnya itu kita kada punya, jangan sekali-kali kita bersifat takabur bernama mutakabbir itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi takabur itu bagi Allah kesempurnaan. Kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia memang berhak untuk merasa dirinya besar. Dialah berhak mengaku dirinya agung. Dan dia berhak menganggap selainnya itu kecil, hina, dan remeh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah, kalau manusia yang takabur, nuksanun wa aibun, aib. Kalau manusia yang takabur itu merupakan aib bagi dirinya. Kenapa? Karena kada punya kekuatan apa-apa. Manusia kada bisa meluruskan setiap kehendaknya. Bisalah kita meluruskan setiap kehendak kita. Kita hendak ini bisa kada terjadi. Kita hendak itu bisa salah. Meluruskan kehendak saja kita kadang-kadang kada mampu. Nah, kenapa hendak takabur? Kenapa hendak merasa diri besar? Kenapa merasa diri mulia? Apakah kita raja? Apakah kita sunyi bersih daripada aib dan cacat? Nah, kalau sifat-sifat itu tidak ada pada diri kita, lalu kita merasa besar, itu naksun, aib itu. Jadi raja kada, bersih dari aib kada, kehendak banyak luput, bepadah diri besar, kan itu ada gangguan. Ini orang ada aib. Kalau orang pintar, orang yang benar, merasa berkuasa kada, bersih dari dosa kada, ini kurang, itu kurang, ini kurang. Kada mungkin kalau orang pintar merasa dirinya itu besar, kada mungkin. Nah, jadi kalau ada manusia yang merasa dirinya besar, sifat takabur, ini orang ada aib, ada kekurangan di dalam diri orang tersebut. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala al-imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, wa ma takabbara ahadun illa li naqsin wajadahu fi naqsih. Ujar Sayyidina Ali, tidaklah bersifat takabur seseorang manusia melainkan ada kekurangan, ada cacat
dalam diri orang ini. Ini orang kada sihat akalnya. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, ini orang yang akalnya itu kada sihat. Orang yang akalnya kada sempurna. Andai kata dia punya akal sempurna, punya akal sihat, kada mungkin ini merasa dirinya besar, sedangkan dirinya kada punya apa-apa. Kada mungkin dia merasa dirinya mulia, sedangkan dia banyak punya dosa. Nah, jadi kalau kita ini merasa diri besar, diri ini punya kekuatan, itu menunjukkan ada kekurangan dalam akal kita ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi setiap orang yang makin sempurna akalnya, makin sihat akalnya, dia akan merasa hina dirinya, akan merasa rendah dirinya. Semakin sihat akal seseorang, semakin sempurna akal seseorang, makin menunduk, makin merasa hina. Makin bodoh seseorang, nah makin takabur. Makin bodoh lagi, takabur lagi. Jadi takabur itu hanya menunjukkan kebodohan dari seseorang manusia. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Wa man takabbara wada'ahu Allah." Barang siapa yang merasa dirinya ini besar, siapa yang merasa dirinya itu hebat, wada'ahu Allah, akan Allah hinakan dia, akan Allah gugurkan dia. Siapapun, kalau ada yang merasa dirinya itu hebat, punya sikap takabur dalam dirinya, pasti satu saat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan didatangkan ada orang yang akan meruntuhkan orang yang takabur itu. Itu sudah sunnatullah. Namrud begitu sombongnya, Allah datangkan Ibrahim. Nah, dengan Ibrahim hancurlah Namrud. Fir'aun begitu sombongnya, Allah turunkan seseorang yang bernama Musa, hancurlah Fir'aun. Abu Jahal dan sombong, Allah turunkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hancur semuanya. Ini menunjukkan bahwa wa man takabbara, siapa yang sombong, wada'ahu Allah, pasti akan Allah hinakan. Nah, pasti ada saatnya keruntuhan, kehancuran orang tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi manusia di kampung ada yang jago, ada yang payahnya, tunggu aja, karena ada makhluk datang yang menghancurkan orang sombong itu. Pasti ada. Karena Rasulullah bersabda, "Wa man takabbar wada'ahu Allah." Siapa yang sombong, wada'ahu Allah, Allah akan hentakkan dia. Allah akan hinakan dia. Jadi sabar aja kita. Sabar aja. Baik itu di kampung kita, baik itu misalnya pemerintahan kita yang pina sombong sekahendaknya. Rakyat harus ke ini, ke itu. Letakkannya aja. Karena ada saatnya. Ada saatnya. Pasti hancur. Pasti ada kekuatan yang akan datang yang melumpuhkan yang sombong, yang takabur itu. Menunggu saatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillah al-mutakabbir ay ya'taqida ma'na takabbur lillahi ta'ala wahdah. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Mutakabbir itu, pertama dia mengiktikadkan bahwa takabur itu hanya milik Allah. Kita beriman bahwa nama Allah Al-Mutakabbir. Itu Al-Quran menjelaskan. Nah, kalau kita beriman bahwa Mutakabbir itu nama Allah, satu, kita mengiktikadkan dalam hati bahwa yang berhak takabur itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, ayyatawadda'a lillah wa li khalqillah. Orang yang beriman kepada nama Allah Mutakabbir ini, dia mesti tawadhu bagi Allah dan tawadhu bagi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tawadhu lillah, tawadhu terhadap Allah itu an la yara li nafsihi syai'an mu'taddan bihi. Nah, ini orang tawadhu. Tawadhunya lawan Allah. Nah, dia tidak menganggap dirinya itu sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menganggap sesuatu yang bisa dihitung. Nah, dirinya ini kada punya apa-apa.
Nah, ini Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Allah ini kan bisa kita menghinggai. Nah, diri kita ini hanya sebagian kecil daripada banyaknya makhluk-makhluk Allah ini. Sebagian kecil. Kayak apa aja hebatnya kita, hanya bagian kecil dari sekian banyak makhluk Allah. Nah, orang yang tawadu terhadap Allah, dia menganggap dirinya itu tidak apa-apa. Fa yanqadu lillahi ta'ala wa yamtathilu amrah wa yajtanibu nahyah, maka orang yang tawadu terhadap Allah ini, dia tunduk bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia junjung perintah Allah, dia jauhi larangannya. Inilah orang yang tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa tawadu li khalqih, tawadu bagi makhluk itu anna yara nafsahu khairan min ghairih, bahwa dia tidak melihat dirinya itu lebih baik dari orang lain. Ini tawadu terhadap makhluk Allah. Dia tidak melihat dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Itu namanya tawadu terhadap makhluk Allah. Hatta dengan orang kafir. Aku kadang merasa diriku lebih baik daripada orang kafir itu. Kenapa? Soalnya kada tahu. Barangkali kita hendak mati. Aku jadi kada Islam, ini nang Islam. Kita kada tahu akhir hayat kita. Ini orang kafir, kita orang Islam. Jangan merasa lebih baik pada si kafir tadi. Kenapa? Karena kita kada tahu. Barangkali si kafir ini diberi Allah hidayah, hendak mati masuk Islam, ke surga. Kita sekian lawas beribadah ini, begitu hendak mati dicabut iman, jadi kafir. Dan jadi terhadap orang kafir pun belum tentu kita lebih baik daripadanya. Nah, sebelum kita mengetahui akhir daripada hayat kita ini. Tawadu kepada makhluk Allah, dia tidak melihat dirinya lebih baik daripada orang lain. Apalagi dengan orang kada kafir. Apalagi orang kada kafir. Jangan merasa diri kita lebih mulia daripadanya. Nah, karena kita kada tahu. Besok bisanya dapat hidayah, kita ditarik Allah hidayah. Itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang ketiga, wa ayyara ghairallah sighara hatta la yahtamma bih wa la yata'allaqa bih siwallahi ta'ala. Nah, kalau kita beriman kepada nama Allah Al-Mutakabbir, kita melihat selain Allah itu kecil. Dalam arti tidak bisa dijadikan sandaran atau pegangan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini raja, ini maharaja, manusia nih, tetap itu kecil. Kadang kalau diikuti, ini bisa mati. Nah, yang kita pegang, yang kita sandari, yang kita lari kepadanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain kecil, kada bisa diapa-apai. Jadi orang yang beriman kepada Al-Mutakabbir ini, dia hanya percaya kepada Allah. Dia hanya percaya kepada janji Allah. Dia hanya berpegang kepada Allah. Dia hanya bersandar kepada Allah. Dia hanya menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin bahwa Allah itu Al-Mutakabbir, punya sifat kebesaran, punya sifat keagungan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi 3 macam itulah buah keimanan kita kepada Al-Mutakabbir ini. Kita percaya hanya Allah yang bersifat takabbur. Nah, yang kedua, kita tawadu kepada Allah dan tawadu kepada makhluk Allah. Yang ketiga, bahwa selain Allah itu kecil, hanya Allah yang bersifat kebesaran, keagungan. Oleh karena itu aku hanya berpegang kepada yang maha agung, yang maha besar, Allah Al-Mutakabbir itu. Nah, itulah bagian daripada tafsir nama Allah Ta'ala yang ke-11 Al-Mutakabbir ini. Nah, insyaallah selanjutnya Al-Khaliq Al-Bari'ul Musawwir.